Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka berpikir yang umurnya udah 2.500 tahun, tapi luar biasa relevan buat memahami perasaan yang kita semua kayaknya kenal banget. Perasaan nggak pernah cukup. Pernah nggak sih kamu nanya ke diri sendiri, kenapa ya rasanya nggak pernah bisa bener-bener puas? Kita udah capek satu tujuan, langsung aja ngincer yang berikutnya. Kita beli barang baru, senangnya cuma sebentar banget, terus pudar. Nah, inilah pertanyaan inti yang kayaknya kita semua coba pecahkan setiap hari. Rasa nggak puas ini tuh sering muncul dalam bentuk yang kita kenal sehari-hari. Contohnya, the Sunday scaries. Itu loh rasa cemas-cemas dikit yang datang pas minggu sore, pas kita mikirin kerjaan besok. Perasaan gelisah yang samar-samar, seolah-olah ada sesuatu yang nggak beres aja gitu. Atau coba lihat deh budaya upgrade kita sekarang. Rasanya selalu ada tekanan buat punya HP terbaru, mobil yang lebih keren, atau liburan yang lebih wah. Tapi coba deh inget-inget, seberapa lama sih rasa puas dari barang-barang itu bertahan sebelum kita mulai pengen versi yang lebih baru lagi? Dan tentu aja FOMO alias Fear of Missing Out. Di zaman serba digital ini kita kan terus-terusan dibombardir sama kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna banget. Dan itu mau nggak mau bikin kita ngerasa hidup kita tuh kurang seru, kurang lengkap, dan ya kurang memuaskan. Nah, yang menarik adalah ternyata gejala-gejala modern ini, rasa cemas, FOMO, dorongan buat terus upgrade, semuanya udah didiagnosis ribuan tahun yang lalu. Ajaran Buddha menawarkan sebuah diagnosis yang dimulai dari kebenaran mulia pertama. Oke, yuk kita selami lebih dalam. Jadi, kebenaran mulia pertama itu adalah pengakuan adanya dukkha. Kata ini sering banget diterjemahin sebagai penderitaan, tapi sebetulnya maknanya jauh lebih luas dari itu. Dukkha itu lebih kayak rasa nggak puas yang mendasar, stres atau kegelisahan yang emang jadi bagian dari pengalaman kita sebagai manusia. Anggap aja ini nama kuno buat perasaan di balik Sunday scaries tadi. Ini bukan berarti hidup itu buruk ya, tapi sekedar mengakui kalau perasaan ini tuh nyapa dan ada. Dukkha ini punya 3 wajah. Pertama, ada penderitaan yang jelas kayak sakit fisik atau patah hati. Kedua, penderitaan karena perubahan. Ini adalah stres karena segala sesuatu itu nggak ada yang abadi. Nah, ini nih, perasaan saat rasa senang punya HP baru mulai pudar. Dan yang ketiga, penderitaan eksistensial. Ini tuh kecemasan samar yang selalu ada di latar belakang yang mungkin kamu rasain pas minggu sore itu. Oke, jadi kalau dukkha itu gejalanya, pertanyaannya sekarang, apa dong penyebabnya? Nah, kebenaran mulia kedua ini ngasih diagnosis yang tajam banget tentang akar masalah dari FOMO dan semua kegelisahan kita. Penyebabnya adalah tanha, yang kalau diartiin secara harfiah, itu artinya kehausan. Inilah hasrat atau keinginan yang kuat banget akan kesenangan, penolakan terhadap rasa sakit, dan keinginan supaya segala sesuatu itu beda dari kenyataannya. Kehausan inilah yang mendorong budaya upgrade, atau rasa takut ketinggalan yang jadi bahan bakarnya FOMO. Beginilah caranya kita jadi kayak terjebak di dalam lingkaran setan. Semuanya dimulai dari sebuah sensasi. Misalnya kita lihat postingan liburan teman yang terus memicu hasrat atau penolakan. Terus kita bertindak, mungkin langsung ngecek harga tiket, dan kita dapat kelegaan sesaat, tapi kemudian siklusnya ngulang lagi. Inilah yang namanya kincir hedonis di zaman modern. Kita lari terus, ngejar kepuasan sesaat berikutnya, entah itu cuma notifikasi di HP atau barang belanjaan terbaru. Setelah kita bahas gejala dan diagnosisnya, sekarang waktunya buat kabar baik. Kebenaran mulia ketiga adalah prognosisnya, dan ini penuh harapan. Dikatakan dengan sangat jelas, siklus ketidakpuasan ini bisa diakhiri. Yap, kamu nggak salah dengar. Penderitaan itu bukan kondisi permanen. Ada jalan keluarnya. Jadi, poin paling pentingnya adalah, kondisi ini bisa diobati. Tujuannya itu bukan untuk hidup tanpa rasa senang sama sekali ya, tapi ada beda besar antara ngejar kesenangan yang bergantung sama kondisi luar dan sifatnya cuma sementara, kayak senangnya dapat gawai baru, dengan membina kedamaian batin atau nirvana yang muncul dari dalam diri, yang jauh lebih stabil dan tahan lama. Sekarang, mari kita lihat solusinya. Ini dia resepnya, atau bisa dibilang rencana perawatan yang praktis dan benar-benar bisa kita lakukan. Inilah kebenaran mulia keempat, jalan mulia berunsur 8. Ini tuh bukan sekumpulan perintah yang kaku loh, anggap aja ini sebagai panduan holistik untuk hidup, sebuah resep lengkap untuk mengakhiri dukkha. Jalan ini pada dasarnya ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, kebijaksanaan. Ini mencakup cara kita memahami dunia dan juga niat kita. Kedua, perilaku etis yang mengatur cara kita bicara, bertindak, dan bahkan cara kita cari nafkah.
Dan ketiga, disiplin mental, yaitu cara kita melatih pikiran kita lewat usaha, perhatian penuh, dan konsentrasi. Ini adalah cara yang sistematis buat melawan siklus tanha yang tadi kita bahas. Kalau harus diringkas dalam satu kalimat aja, kutipan ini benar-benar menangkap intinya dengan sempurna. Akar dari penderitaan adalah kemelekatan, dan akar dari kebahagiaan adalah melepaskan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Coba deh pikirin tentang kehausan atau kemelekatan dalam hidupmu sendiri. Keinginan buat terus upgrade atau rasa cemas karena FOMO. Apa sih yang mungkin bisa kamu dapatkan? Bukan kehilangan ya, tapi dapatkan dengan belajar untuk melepaskannya.